Baik. Eh, ini kan karena memang sudah ada aturannya Pak Salahuddin kan untuk tindakan selanjutnya akan dilakukan oleh tim yang merasa dirugikan. Seandainya saja KPU akhirnya membatalkan pasangan petahana. Tadi seperti yang sudah diberikan gambaran, saya rasa sudah layaklah disampaikan ke publik. Pak Salahuddin sebagai pengacara juga pengamat hukum, kira-kira sesuai dengan ketentuan undang-undang itu, pelanggaran administrasi pemilu itu kemana untuk mencari keadilan dan langkah apa yang harus dilakukan? Baik, kita lihat. Saya hanya sekilas mendengar tentang rekomendasi Bawaslu tentang pelanggaran administrasi pemilihan. Ya. Makanya saya mencoba untuk buka aturan atau buka buku. Kalau ini pelanggaran administrasi pemilihan dikenakan kepada pasangan calon, maka ini akan sangat menyulitkan pasangan calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, pelanggaran administrasi pemilihan, upaya hukum yang bisa dilakukan itu ada di pasal 73 ayat 1 dan ayat 2. Terstruktur, sistematis, dan masif. Sanksinya itu ada di pasal 135. Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melaksanakan putusan Bawaslu paling lama 3 hari. Membatalkan pasangan calon. Nah, itu adalah pelanggaran administrasi pemilihan yang bisa sesuai normanya, sesuai aturannya, larinya, upaya hukum yang harus dilakukan, yaitu membuat permohonan ke Mahkamah Agung tentang pelanggaran administrasi pemilihan. Nah, tetapi bila hal ini dilakukan terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kota, ini kan tentu akan menjadi pertanyaan buat saya, apakah ini bisa lari ke persoalan pelanggaran administrasi pemilihan atau kembali kepada sengketa. Contoh kasus, sengketa tersebut sementara bergulir di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, yaitu tentang tidak ditetapkannya petahana di Kabupaten Luwuk Banggai. Mereka mengajukan gugatan setelah direkomendasi oleh Bawaslu Kabupaten Luwuk Banggai, maka KPU Kabupaten Luwuk Banggai menetapkan bahwa tidak menetapkan pasangan calon petahana dan mengatakan tidak memenuhi syarat. Nah, oleh pasangan calon tersebut dia mengajukan sengketa ke Bawaslu, yang notabene tempat keluarnya rekom tidak memenuhi syarat. Oleh Bawaslu Kabupaten Luwuk Banggai tidak diregister perkara tersebut, tetapi dikeluarkan berita acara, dan berita acara tersebut dijadikan batu loncatan oleh pasangan ini, petahana ini, untuk mengajukan gugatan ke PT Tun, dan akhirnya diregister oleh PT Tun dan sementara disidangkan oleh PT Tun. Karena konteks yang diambil oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, calon yang dinyatakan dirugikan. Memang ada dulu tidak sama dengan keadaan sekarang. Kalau dulu setiap pasangan calon yang ditetapkan masih bisa mengajukan gugatan sengketa, meskipun tidak ada kalimat atau kata dirugikan, tetapi hari ini sudah dibatasi, dan itu diatur oleh Perbawaslu sendiri, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2018. Di situ disebutkan bahwa yang dapat mengajukan sengketa pemilihan tata usaha negara itu hanya bakal calon yang tidak ditetapkan, atau bakal pasangan calon yang tidak dinyatakan memenuhi syarat, yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, itulah yang menjadi
problem sekarang, dan itu juga pembatasan untuk tidak mengajukan sengketa. Nah, menurut saya ini bisa diajukan sengketa karena yang bersangkutan misalnya dirugikan. Maka bila kemudian hari keluar surat pernyataan bahwa tidak memenuhi syarat, maka tentu saja petahana bisa mengajukan atau orang yang dirugikan bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu dan membawanya sampai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Tetapi waktu sangat dibatasi. Dalam undang-undang selama tidak melampaui 30 hari, tepatnya hari pemungutan suara tanggal 9 Desember, berarti sekitar tanggal 8 November itu harus keluar keputusan bahwa apakah calon yang dirugikan tersebut ditetapkan kembali atau tidak ditetapkan oleh putusan pengadilan. Jadi itu mungkin sedikit kisi-kisi yang bisa saya sampaikan, karena kalau saya buka semua tata caranya akan sangat menguntungkan pihak lain, dan bukan saya tidak ingin berbagi ilmu, tapi memang ilmu ini diberikan oleh Tuhan dan kita diberikan sedikit pengetahuan, hanya berbagi sedikit, tidak berbagi keseluruhan. Jadi ini larinya ke sengketa ya? Jadi ke PT UN? Ya, PT Tun. PT Tun? Jadi ke Bawaslu dulu, terus jadi ke ini balik lagi ke Bawaslu? Ya, harus balik ke Bawaslu lagi. Kan ini rekomendasinya Bawaslu? Iya, petahana di Kabupaten Luwuk Banggai itu direkomendasi oleh Bawaslu. Iya. Kemudian bahwa tidak memenuhi syarat. Dibatalkan oleh KPU. Dinyatakan tidak memenuhi syarat. Oleh KPU dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dan kemudian yang bersangkutan mengajukan Bawaslu. Bawaslu mengatakan bahwa tidak meregister, tetapi mengeluarkan berita acara, dan itu dianggap benar oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena orang yang dirugikan, gitu. Jadi seperti itu, Bung Hadi. Tapi Bawaslu kan sekarang sudah dilaporkan ke DKPP. Ya. Pada akhirnya juga calon ini akan bermohon lagi ke Bawaslu. Ya, ini kan model yang dibuat oleh undang-undang. Kan kita tidak harus menyalahkan, misalnya saya sudah ditolak oleh Bung Hadi, saya tidak bisa datang ke Bung Hadi lagi, kan tidak. Ini model frame yang dibuat oleh undang-undang yang harus dipatuhi oleh semua orang. Mekanismenya seperti ini. Aturannya seperti ini. Makanya pada saat ada yang bertanya, apakah ini bisa langsung ke MA? Saya bilang, tolong ajarkan saya di mana larinya pelanggaran administrasi ini. Karena konteksnya pelanggaran administrasi pemilihan itu diatur jelas di pasal 73 ayat 1 ayat 2. Itu namanya pelanggaran administrasi pemilihan. Kalau pasal 71 ayat 3 itu adalah domainnya pasal 71 ayat 1 ayat 2. Berbaurnya kepada sengketa. Kan satu ruh, 71 ayat 1, 2, 3. Penjelasannya di 71 ayat 5. Seperti begitu, Bung Hadi. Kalau melihat kasus yang kalau Pilwako kemarin, itu pelanggaran administrasi ya, bukan sengketa ya? Karena itu langsung ke Mahkamah Agung. Kalau mau dilihat seperti itu, memang menjadi multi tafsir. Peristiwa kemarin itu putusan Bawaslu, sengketa dalam konteks sengketa, putusan Bawaslu menetapkan yang bersangkutan seseorang tidak memenuhi syarat dan membatalkan. Jadi begini, KPU itu adalah lembaga yang tidak diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan atau mempunyai upaya hukum berikutnya. Jadi ada perlindungan hukum terhadap peserta pemilu
dilindungi oleh undang-undang secara spesifik.